Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang operator pada bahasa pemrograman C++ dan fungsinya. Untuk medianya kita pakai blog di agustinata.net dengan alamat agustinata.net/2020/08/27/operator min cpp dengan materi operator pada bahasa pemrograman C++ dan fungsinya. Operator pada bahasa C++ secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu operator assignment, operator unary, operator binary, dan operator ternary. Operator assignment itu hanya ada satu, ditandai dengan simbol sama dengan. Istilah lain untuk operator assignment ini disebut juga dengan inisialisasi atau penugasan, yang artinya ngasih nilai, memberi nilai. Contoh, A sama dengan 10, itu bacanya dari belakang dulu. 10 dikopikan atau dimasukkan ke dalam variabel A. B sama dengan 5, itu artinya 5 dimasukkan atau dikopikan ke dalam variabel B. Ini contohnya, nanti contohnya dipraktekkan di dalam dep C++. Hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, operator unary. Unary itu artinya satu. Jadi yang dioperasikan dirinya sendiri. Contoh operator unary itu ada 4. Ada operator plus, min, plus plus, dan min min. Operator plus plus disebut juga dengan operator increment. Operator min min disebut juga dengan operator decrement. Increment artinya nambah 1. Contohnya x plus plus. Decrement artinya mengurang nilai dengan 1. Contohnya x min min. Operator increment dan decrement ini dibagi juga menjadi 2. Ada pre-increment, ada juga post-increment. Pre-increment artinya simbol plus-plusnya sebelum operannya. Contoh plus plus x. Jadi plus plus dulu baru operannya. Kalau post-increment simbolnya setelah operannya. Contoh x plus plus. Sama dengan increment, decrement juga ada pre-increment dan post-decrement. Yang ketiga ada operator binary. Binary itu artinya 2. Jadi operator binary ini mengoperasikan 2 operan. Operator binary dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang ke-1 operator aritmatika. Yang kedua, operator logika. Yang ketiga, operator relasional. Yang keempat, operator bitwise. Jadi untuk operator binary ada 4. Operator aritmatika, operator logika, operator relasional, dan yang keempat, operator bitwise. Untuk operator aritmatika sama saja seperti matematika. Ada perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, pembagian disimbolkan dengan tanda garis miring, sisa pembagian disimbolkan dengan tanda persen, penjumlahan disimbolkan dengan tanda plus, pengurangan disimbolkan dengan tanda min. Contoh perkalian 4 bintang 5. Artinya 4 dikalikan dengan 5. Pembagian 8/2. 8 dibagi 2. Sisa pembagian 5/2. Maka hasilnya akan 1. Penjumlahan 7 ditambah 2. Hasilnya akan 9. Pengurangan 6 dikurang 2. Hasilnya akan 4. Contoh lagi untuk sisa bagi X sama dengan 11 dibagi 2.
hasilnya ini akan menjadi 2. Kenapa 2? 11 dibagi 3 yang mendekati ke 11 bagi 3 itu hasilnya 3. 3 dikali 3 9. 11 dikurangi 9 hasilnya 2. Jadi sisa pembagiannya 2. Nah, untuk operator sisa pembagian atau modulus ini, tipe datanya harus berupa integer karena tidak boleh ada komanya. Yang selanjutnya operator logika. Operator logika terdiri dari 3. Ada N disimbolkan dengan tanda dan 2 kali. Operator OR ditandai dengan tanda garis 2 kali, dan operator NOT ditandai dengan tanda seru. Contoh X, N, X, N, N, Y. Untuk OR, X, garis-garis, Y. NOT, tanda seru, X. Untuk operator logika ini ada tabel kebenarannya. Contoh untuk operator N, operan satunya 0, operan 2-nya 0. Kalau di N kan hasilnya akan 0. Operan satunya 0, operan 2-nya 1, di N kan hasilnya 0. Operan satunya 1, operan 2-nya 0, di N kan jadi 0. Operan satunya 1, operan 2-nya 1, di N kan jadi 1. Kesimpulannya, kalau operator N, jika salah satunya 0 atau salah satunya salah, maka hasilnya akan salah. Untuk menjadi benar, dua-duanya harus benar. Tabel kebenaran OR. Operan satunya 0, operan 2-nya 0, di-OR-kan jadi 0. Operan satunya 0, operan 2-nya 1, di-OR-kan jadi 1. Operan satunya 1, operan 2-nya 0, di-OR-kan, maka hasilnya akan 1. Operan satunya 1, operan 2-nya 1, di-OR-kan, hasilnya akan jadi 1. Kesimpulannya, jika operator OR, jika salah satunya ada yang bernilai 1, maka nilainya akan 1. Yang selanjutnya, tabel kebenaran NOT. Kalau tabel kebenaran NOT ini kebalikan dari nilai sebelumnya. Kalau ada nilai 0, dinotkan, maka hasilnya akan jadi 1. Kalau ada nilai 1, dinotkan, maka akan jadi 0. Itu kebalikannya. Yang selanjutnya, operator relasional. Operator relasional adalah operator binari yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah nilai atau operan. Operator ini terdapat dalam sebuah ekspresi yang selanjutnya akan menentukan benar atau tidaknya ekspresi tersebut. Operator relasi adalah operator yang digunakan dalam suatu statement bersyarat yang selalu menghasilkan nilai true atau false. Operator ini digunakan untuk menguji hubungan antara nilai dan atau variabel. Berikut ini operator yang termasuk ke dalam operator relasional dalam bahasa C++. Yang pertama, operator sama dengan. Itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Lebih kecil artinya lebih kecil dari. Lebih besar artinya lebih besar dari. Lebih kecil sama dengan artinya lebih kecil dari atau sama dengan. Lebih besar sama dengan artinya lebih besar dari atau sama dengan. Harap dibedakan operator yang sama dengannya 2 kali dengan operator yang sama dengannya 1 kali, yang merupakan operator assignment. Jadi kalau operatornya sama dengannya 1 kali, itu artinya assignment atau ngasih nilai. Kalau operator sama dengannya 2 kali, itu artinya sama dengan. Operator relasional biasa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap ekspresi di dalam blok pemilihan atau if and else yang akan kita ungkapkan pada bagian kontrol program. Untuk pembacaan operator relasional,
itu menggunakan kalimat apakah. Contoh, 1 lebih besar dari 2. Ini hasilnya akan false atau salah. Maka dibacanya bukan 1 lebih besar dari 2, tapi dibacanya apakah 1 lebih besar dari 2? Maka hasilnya salah, false. 1 lebih kecil dari 2, dibacanya apakah 1 kurang dari 2? Maka hasilnya benar atau true. Contoh lain, A sama dengan 1. Hasilnya benar jika A bernilai 1, false jika A tidak bernilai 1. Yang selanjutnya, operator bitwise. Operator bitwise adalah operator binari yang digunakan untuk menyelesaikan operasi-operasi bilangan dalam bentuk biner yang dilakukan bit demi bit. Dengan kata lain, operator bitwise ini berfungsi untuk melakukan pemanipulasian bit. Operasi ini merupakan operasi yang sangat vital apabila program yang kita buat akan melakukan interaksi dengan perangkat keras atau hardware. Meskipun bahasa pemrograman lebih bersifat data oriented, namun perangkat keras masih bersifat bit oriented. Perlu ditekankan di sini bahwa operasi pemanipulasian bit ini hanya dapat dilakukan pada bilangan-bilangan yang bertipe char dan integer saja, karena keduanya dapat berkorespondensi dengan tipe byte dan word di dalam bit. Operator bitwise ini biasanya digunakan untuk pengontrolan alat elektronika, contohnya IoT. Kita menggunakan operator bitwise. Nah, untuk simbolnya operator bitwise ini, yang pertama ada tanda N 1 kali. Berbeda dengan operator logika yang tanda N-nya 2 kali, itu disebut dengan operator N. Tapi kalau operator N-nya 1 kali disebut dengan bitwise N. Terus tanda garis 1 kali, kalau di operator logika garisnya 2 kali disebut dengan operator OR. Kalau di operator bitwise itu hanya 1 kali disebut dengan bitwise OR. Terus ada tanda tak terhingga disebut dengan bitwise complement. Tanda pangkat ini disebut dengan bitwise XOR atau exclusive OR. Tanda lebih besarnya lebih besarnya 2 kali itu disebut dengan shift right atau geser kanan. Tanda lebih kecil 2 kali disebut dengan shift left atau geser kiri. Nah, ini biasa digunakan untuk running text, pengontrolan running text huruf yang berjalan. Yang selanjutnya operator ternary. Operator ternary atau biasa disebut dengan conditional ternary operator merupakan salah satu dari 3 sifat operator, yaitu operator yang melibatkan 3 buah operan dalam satu operasi. Operator ternary berfungsi untuk mengevaluasi ekspresi dan menentukan hasil berdasarkan kondisi. Jika kondisi tersebut 1, true, maka akan memilih pilihan ke-1. Jika 0 atau false, maka akan memilih pilihan kedua. Untuk penulisannya, ekspresi tanda tanya nilai 1, titik 2, nilai 2. Di atas melibatkan 3 operan, yaitu sebagai ekspresi, nilai 1, dan nilai 2. Diletakkan tanda tanya di antara ekspresi dan pilihan nilai, dan tanda titik 2 di antara 2 pilihan true atau false. Ekspresi merupakan tempat di mana kita dapat menuliskan sebuah ekspresi sebagai kondisi yang akan dievaluasi. Operasi ini akan memecahkan masalah berdasarkan kondisi ekspresi dengan memilih 2 pilihan, nilai 1 atau nilai 2 sebagai hasil operasi. Nilai 1 merupakan tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai
hasil akhir dari operasi ternary. Tempat ini bersifat satu atau benar. Dengan arti jika operasi mempunyai kondisi true, maka otomatis operasi akan menghasilkan nilai yang ada pada pilihan ke-1. Nilai 2 merupakan tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai nilai akhir dari operasi ternary. Tempat ini bersifat false. Dengan arti jika hasil operasi mempunyai kondisi false, maka otomatis operasi akan menghasilkan nilai yang ada pada pilihan kedua. Contoh, ekspresi tanda tanya nilai jika true, titik 2 nilai jika false. Umur lebih besar 17 tanda tanya lebih besar, titik 2 lebih kecil. Kalau umurnya 20 misalkan, apakah 20 lebih besar dari 17? Maka hasilnya benar, maka yang akan muncul nilainya lebih besar. Umurnya 15, apakah 15 lebih besar dari 17? Hasilnya salah, maka yang akan muncul lebih kecil. Demikian operator pada bahasa pemrograman C++. Jadi pada bahasa C++, operator terbagi menjadi 4, yaitu operator assignment, operator unary, operator binary, dan operator ternary. Operator assignment ditandai dengan tanda sama dengan 1 kali. Operator unary ada plus, min, plus plus, min min. Operator binary ada operator aritmatika, logika, relasional, dan bitwise. Yang terakhir operator ternary. Operator ternary ini bisa digunakan sebagai pengganti untuk kondisi if else. Demikian operator pada bahasa pemrograman C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.